Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kenalkan, Hariananda nama Putra saya Madini, Haryananda NIM Putra Madini, 314 NIM 314 024 024 0065. Video ini Video saya ini buat saya untuk buat memenuhi untuk ujian memenuhi akhir ujian semester akhir semester mata seminar kuliah akuntansi seminar syariah akuntansi syariah yang diampu yang oleh diampu Ibu oleh Ibu Haniwerdi Haniwerdi Aprianti, Aprianti, SE, SE, MSI, CA. MSI, CA. Dalam Dalam video video ini, ini, saya saya akan akan mempresentasikan mempresentasikan skripsi skripsi saya saya yang yang berjudul berjudul Penghindaran Penghindaran Pajak Pajak melalui melalui Corporate Corporate Social Social Responsibility Responsibility dan dan Komite Komite Audit Audit, yang yang dibimbing dibimbing oleh oleh Bapak M. Bapak M. Jafar Jafar Sodik, Sodik, SE, SE, SI, SI, AKCA, AKCA, ACA, AC, CA, CA, CSRA. CSRA. Dalam Dalam presentasi presentasi kali kali ini, ini, saya saya akan akan menampilkan tiga 3 bab, bab, yaitu yaitu dalam bab dalam bab satu 1 ada ada latar latar belakang, belakang, rumusan rumusan masalah, masalah, pertanyaan pertanyaan penelitian, penelitian, tujuan tujuan penelitian, penelitian, dan dan manfaat manfaat penelitian. penelitian. Lalu pada Lalu bab pada bab 2 2 adalah adalah dasar dasar teori, teori, variabel variabel penelitian, penelitian, penelitian penelitian terdahulu, terdahulu, pengembangan pengembangan hipotesis, hipotesis, kerangka kerangka pemikiran pemikiran teoritis. teoritis. Lalu Lalu pada pada bab bab 3 3 ada ada jenis jenis penelitian, penelitian, populasi dan populasi dan sampel, sampel, metode metode pengumpulan pengumpulan data, data, variabel dan variabel dan indikator, indikator, dan dan yang yang terakhir terakhir ada ada teknik teknik analisis analisis data. data. Nah, Nah, para para peneliti peneliti belum belum selesai selesai dalam dalam melakukan melakukan penelitian, penelitian, maka maka untuk untuk bab bab 4 4 dan dan 5 5 peneliti peneliti akan akan menyajikan menyajikan gambaran gambaran bagaimana bagaimana nantinya nantinya peneliti peneliti proses proses dalam dalam penelitian penelitian yang yang dilakukan dilakukan oleh peneliti. peneliti. Selanjutnya, Selanjutnya, bab bab 1 1 latar latar belakang, belakang, yaitu yaitu tentang tentang penggunaan penggunaan pajak. pajak. Pajak Pajak berperan berperan sebagai sebagai sumber sumber dominan dominan penerimaan penerimaan negara negara dalam dalam menopang menopang pembangunan pembangunan nasional, nasional, menyediakan menyediakan perbaikan perbaikan pelayanan pelayanan publik, publik, dan dan mendorong mendorong pertumbuhan pertumbuhan ekonomi. ekonomi. Dalam Dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2007 2007 tentang tentang Ketentuan ketentuan Umum umum dan dan tata Cara cara Perpajakan perpajakan menyebutkan menyebutkan pajak pajak merupakan merupakan kontribusi kontribusi wajib wajib orang orang pribadi pribadi maupun maupun badan badan kepada kepada negara yang negara yang sifatnya sifat memaksa yang dan diatur diatur dalam dalam undang-undang undang-undang dengan dengan tidak tidak mendapatkan mendapatkan imbalan imbalan secara secara langsung langsung dan dan digunakan digunakan untuk untuk keperluan keperluan negara negara bagi bagi sebesar-besarnya sebesar-besarnya kemakmuran kemakmuran rakyat. rakyat. Lalu Lalu menurut menurut Kurniawan dan Kurniawan dan Zahra Zahra pada pada tahun 2024, 2024, dalam dalam dunia dunia perpajakan yang perpajakan yang menjadi menjadi salah salah satu satu isu isu penting penting dan dan sering sering menjadi menjadi sorotan sorotan baik baik dari dari sisi sisi regulasi regulasi masyarakat masyarakat maupun maupun akademisi akademisi adalah adalah penggunaan penggunaan pajak. pajak. Nah, pada Nah, pada praktik praktik benar benar pajak, pajak, meskipun meskipun tidak tidak selalu selalu melanggar melanggar hukum hukum secara secara langsung, langsung, tetapi tetapi berdampak berdampak negatif negatif terhadap terhadap penerimaan penerimaan negara negara dan dan menjadi menjadi cerminan cerminan lemahnya lemahnya kepatuhan kepatuhan namanya kepatuhan kepatuhan fiskal fisikal perusahaan perusahaan menurut menurut penelitian penelitian dilakukan dilakukan oleh oleh Silalahi pada Silalahi tahun pada tahun 2024. 2024. Lalu Lalu pemerintah pemerintah memiliki memiliki tantangan tantangan serius serius dalam dalam menggali menggali upaya upaya untuk untuk mengoptimalkan mengoptimalkan penerimaan penerimaan pajak pajak yang yang menjadi menjadi sumber sumber pembiayaan pembangunan pembangunan nasional, nasional, mengingat mengingat penerimaan penerimaan pajak pajak menyumbang menyumbang lebih dari 70% lebih dari dari total 70% anggaran dari pendapatan total anggaran belanja pendapatan negara menurut belanja Kementerian negara menurut Keuangan pada Kementerian tahun Keuangan pada tahun 2024. 2024. Nah, Nah, berdasarkan data berdasarkan dari data dari Direktorat Direktorat Jenderal Jenderal Pajak, Pajak, banyak banyak perusahaan yang perusahaan yang terindikasi terindikasi melakukan melakukan penghindaran penggandaan pajak pajak melalui melalui skema skema legal legal namun namun tidak tidak etis, etis, seperti seperti manipulasi manipulasi harga harga transfer, transfer, menggeserkan menggeserkan laba ke laba ke yurisdiksi yurisdiksi pajak pajak rendah rendah atau tax atau tax haven, haven, atau atau eksploitasi eksploitasi celah celah hukum hukum dalam dalam regulasi regulasi pajak. pajak. Nah, Nah, contoh-contoh contoh-contoh penghindaran pengindaran pajak pajak itu itu seperti yang seperti yang dilakukan dilakukan oleh oleh PT BAPI pada pada tahun tahun Februari Februari 2024, 2024, di di mana mana Direktorat Direktorat Pajak Pajak melalui melalui Kanwil Kanwil DJP DJP Banten Banten menyerahkan menyerahkan kasus kasus penghindaran penghindaran pajak yang pajak yang dilakukan oleh dilakukan oleh PT PT BAPI ke BAPI ke Kejaksaan Kejaksaan Negeri Negeri Kota Kota Tangerang. Tangerang. Nah, Nah, diduga PT diduga PT BAPI BAPI ini ini eh, dengan dengan sengaja sengaja menyampaikan menyampaikan SPT SPT masa masa PPH PPH pasal pasal 24 24 ayat ayat 2 2 yang yang tidak tidak benar benar dan dan tidak tidak lengkap lengkap untuk untuk masa masa anggaran anggaran Agustus hingga Agustus hingga Desember Desember pada pada tahun tahun 2024. 2024. Lalu Lalu, kasus kasus selanjutnya selanjutnya, pada pada Oktober Oktober 2024 2024, dilakukan dilakukan oleh oleh beberapa beberapa pengusaha pengusaha di di sektor sektor sawit. sawit.
di di mana mana melakukan melakukan penghindaran penghindaran pajak pajak mencapai sekitar sekitar 300 300 triliun. triliun. Nah, Nah, data data mengenai mengenai pengusaha yang pengusaha yang melakukan melakukan penghindaran penghindaran pajak ini pajak ini diperoleh diperoleh dari dari Menteri Menteri Koordinator Koordinator Bidang Bidang Kemaritiman Kemaritiman dan dan Investasi. Investasi. Lalu Lalu seiring seiring berjalannya berjalannya waktu, waktu, perusahaan perusahaan semakin semakin sadar sadar akan akan tanggung jawab tanggung jawab sosial perusahaan perusahaan atau atau corporate corporate social social responsibility. dengan Dengan adanya adanya kesadaran kesadaran terhadap terhadap corporate corporate social social responsibility, responsibility, perusahaan perusahaan menjadi menjadi terdorong terdorong untuk untuk tidak tidak hanya hanya beresolusi beresolusi pada pada keuntungan, keuntungan, tetapi tetapi juga juga memperhatikan memperhatikan dampak dampak sosial sosial dan dan lingkungan lingkungan dari dari aktivitas aktivitas usahanya. usahanya. Perusahaan Perusahaan akan akan mendapatkan mendapatkan citra, citra, reputasi, reputasi, kepercayaan, kepercayaan, dan dan kepuasan kepuasan dari dari para para pemangku pemangku kepentingannya kepentingannya menurut menurut Murtada Murtada dan dan Husen Hussein tahun tahun 2024. 2024. Perusahaan yang Perusahaan yang memiliki memiliki komitmen komitmen tinggi tinggi terhadap terhadap corporate corporate social social responsibility responsibility seharusnya selaras dengan etika yang tinggi untuk memenuhi kewajiban kepajakannya. kepajakannya. Namun Namun, dalam dalam praktiknya, praktiknya, corporate corporate social social responsibility responsibility ini justru justru digunakan digunakan sebagai sebagai alat alat oleh oleh pengusaha pengusaha untuk untuk melakukan melakukan penghindaran penghindaran pajak. pajak. Nah, hal Nah, ini hal ini memunculkan memunculkan pertanyaan pertanyaan kritis kritis mengenai mengenai sejauh sejauh mana mana CSR CSR benar-benar benar-benar mencerminkan mencerminkan integritas integritas perusahaan perusahaan dalam dalam aspek aspek pajak. perpajakan. Lalu Lalu beberapa beberapa penelitian penelitian meneliti meneliti bagaimana bagaimana CSR CSR dalam dalam mempengaruhi mempengaruhi penghindaran penghindaran pajak, pajak, seperti yang seperti yang dilakukan dilakukan oleh oleh Wulandari Wulandari Fanani dan Fanani dan Tritonga, Ritonga, di di mana mana menghasilkan menghasilkan corporate corporate social social responsibility responsibility berpengaruh berpengaruh positif positif terhadap terhadap penghindaran penghindaran pajak. pajak. Nah, Nah, akan akan tetapi tetapi penelitian penelitian dilakukan dilakukan oleh oleh Susanto Susanto dan dan Saputra, Saputra, eh, eh, peng- corporate corporate social social responsibility responsibility tidak tidak berpengaruh berpengaruh secara secara signifikan signifikan terhadap terhadap penghindaran. penghindaran pajak. Lalu Lalu mekanisme mekanisme tata corporate kelola perusahaan perusahaan atau atau corporate governance, governance, khususnya khususnya keberadaan keberadaan dan dan peran peran komite komite audit audit menjadi menjadi salah salah satu satu faktor faktor yang yang dapat dapat mempengaruhi mempengaruhi hubungan hubungan antara corporate corporate social social responsibility dan responsibility dan penghindaran penghindaran pajak pajak menurut Sofian dan dan Rahman Rahman pada pada tahun 2004. sebagai Sebagai Dewan Dewan Komisaris Komisaris, menurut menurut Zili Ziliwuru dan dan kawan-kawan kawan-kawan pada pada tahun 2021, 2021, komite Komite audit Audit memiliki memiliki peran peran penting penting dalam dalam mengawasi mengawasi peran peran pelaporan pelaporan keuangan keuangan dan dan kepatuhan kepatuhan terhadap terhadap regulasi regulasi perusahaan perusahaan untuk untuk menekan menekan praktik praktik penghindaran penghindaran pajak. pajak. Nah, perlu Nah, perlu keberadaan keberadaan komite komite audit audit yang ini yang independen independen dan dan kompeten kompeten sehingga sehingga dapat dapat memperkuat memperkuat transparansi transparansi dan akuntansi akuntansi perusahaan. perusahaan. Lalu, Lalu, beberapa beberapa penelitian penelitian yang yang meneliti meneliti tentang tentang komite komite audit audit terhadap terhadap penghindaran penghindaran pajak. pajak. Nah, Penelitian penelitian dilakukan oleh dilakukan oleh Sofian dan Dani dan Purnomo Fernandi Fernandi tahun tahun 2001 2001 menemukan menemukan bahwa bahwa komite komite audit audit berpengaruh berpengaruh signifikan signifikan positif positif terhadap terhadap penghindaran penghindaran pajak pajak selaras selaras dengan dengan penelitian penelitian dilakukan oleh Ruslan Ruslan Ahmad tahun tahun 2023 2023 yang yang menyatakan menyatakan komite komite audit audit berpengaruh berpengaruh secara secara signifikan terhadap signifikan terhadap penghindaran pajak. penghindaran pajak. Akan Akan tetapi tetapi penelitian yang penelitian yang dilakukan oleh dilakukan oleh Hasanah Hasanah dan dan Wardatul Wardatul Afiqoh tahun tahun 2023 dan 2023 dan Oktaviani Oktaviani 2023 2023 menemukan menemukan bahwa bahwa komite komite audit audit berpengaruh berpengaruh negatif signifikan signifikan terhadap terhadap penghindaran. penghindaran pajak. Lalu Lalu hasil hasil penelitian penelitian sebelumnya sebelumnya mengenai mengenai corporate corporate social social responsibility responsibility terhadap terhadap penghindaran penghindaran pajak pajak menunjukkan menunjukkan hasil yang hasil yang beragam dan beragam dan belum belum konsisten. konsisten. Pada Pada penelitian penelitian sebelumnya sebelumnya juga juga mengkaji mengkaji hasil hasil yang yang beragam beragam dan dan belum belum konsisten. konsisten. Pada Pada penelitian penelitian sebelumnya sebelumnya juga juga mengkaji mengkaji terkait terkait peran peran komite komite audit audit pada pada penghindaran penghindaran pajak. pajak. Penelitian Penelitian ini ini akan akan mengkonfirmasi mengkonfirmasi hasil hasil studi studi Wulandari dan Wulandari dan Fanani Fanani yang yang meneliti meneliti tentang tentang corporate corporate social social responsibility responsibility dan dan komite komite audit audit terhadap terhadap penghindaran penghindaran pajak. pajak. Dalam penelitian ini akan mengeksplorasi variabel komite audit yang dijadikan Dijadikan pada pada penelitian penelitian sebelumnya sebelumnya juga juga mengkaji terkait terkait peran peran komite komite audit audit pada pada penghindaran penghindaran pajak. pajak. Penelitian Penelitian ini ini akan akan mengkonfirmasi mengkonfirmasi hasil hasil studi studi yang yang dilakukan dilakukan oleh oleh Wulandari Wulandari dan dan Fanani Fanani pada pada tahun tahun 2024 2024 yang yang meneliti meneliti tentang tentang corporate corporate social social responsibility responsibility dan dan komite komite audit audit terhadap terhadap penghindaran penghindaran pajak. pajak. Dalam Dalam penelitian ini penelitian ini akan akan mengeksplorasi mengeksplorasi variabel variabel komite komite audit audit, yang dijadikan variabel variabel moderasi moderasi berupa berupa karakteristik karakteristik komite
audit audit, yaitu yaitu ukuran ukuran komite audit, anggota anggota perempuan dalam perempuan komite dalam audit. komite audit. Pentingnya Pentingnya ukuran ukuran komite komite audit audit dalam mengawasi mengawasi manajemen pajak risiko pajak dipaparkan dipaparkan dari dari hasil hasil studi studi yang dilakukan oleh Al-Katan pada tahun pada 2024, tahun 2024, yaitu ukuran yaitu audit ukuran yang komite audit yang lebih besar diperkirakan mampu memperkuat relasi negatif corporate antara social corporate social responsibility dan responsibility pengendalian pajak. dan pengindaran Karena pajak. semakin banyak Karena anggota, semakin banyak anggota, berarti semakin luas berarti semakin keahlian luas serta keahlian kekuatan serta kekuatan monitoring monitoring yang yang tersedia. tersedia. Keberadaan Keberadaan perempuan perempuan dalam dalam komite audit audit masih masih luput luput dari dari banyak banyak akses. akses. Widuri Widuri dan dan kawan-kawan kawan-kawan pada pada tahun tahun 2021 2021 dalam dalam penelitiannya penelitiannya menjelaskan menjelaskan perempuan perempuan memiliki memiliki nilai-nilai nilai-nilai etika, etika, transparansi, transparansi, serta serta kredibilitas kredibilitas yang tinggi tinggi dalam dalam bekerja, bekerja, dan dan mereka mereka sangat sangat menunjukkan menjunjung tinggi tinggi kejujuran kejujuran dalam dalam pekerjaan pekerjaan mereka. mereka. Nah, Nah, nilai-nilai yang nilainya ada yang pada ada pada perempuan perempuan tersebut tersebut selaras selaras dengan dengan spirit spirit corporate corporate social social responsibility, responsibility, sehingga sehingga dianggap dianggap mampu mampu dalam dalam mempertebal mempertebal efek efek corporate corporate social social responsibility responsibility dalam dalam pengendalian. pengendalian pajak. Menurut Menurut penelitian yang penelitian yang dilakukan dilakukan oleh oleh Agus Winarno et Winarno al. tahun Tahun 2021. Nah, tujuan tujuan penelitian penelitian ini ini memadukan memadukan corporate corporate social social responsibility, responsibility, ukuran ukuran audit, audit, dan dan anggota anggota perempuan perempuan dalam dalam komite komite audit audit sebagai sebagai variabel variabel moderasi moderasi dalam dalam mempengaruhi mempengaruhi penggunaan penghindaran pajak, pajak, yaitu yaitu untuk menyediakan paduan paduan praktik praktis perusahaan perusahaan dalam dalam merancang merancang komite komite audit audit yang selaras dengan tujuan keberlanjutan sekaligus kepatuhan pajak. Oke, yang selanjutnya yaitu yaitu rumusan masalah. dari Dari paparan paparan latar belakang belakang yang yang telah telah peneliti dijelaskan, jelaskan, maka maka rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana peran komite audit dalam mempengaruhi hubungan antara corporate social responsibility terhadap pengendalian pajak. Lalu ada pertanyaan penelitian dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, apakah corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap pengendalian pajak? Yang kedua, apakah ukuran komite audit dapat mempengaruhi hubungan antara corporate social responsibility terhadap pengendalian pajak? Lalu, pertanyaan yang ketiga, apakah anggota wanita dalam komite audit dapat mempengaruhi hubungan antara corporate social responsibility terhadap pengendalian pajak? Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk meneliti apakah corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap pengendalian pajak. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah ukuran komite audit dapat mempengaruhi hubungan antara corporate social responsibility terhadap pengendalian pajak. Lalu tujuan yang terakhir yaitu untuk mengetahui apakah anggota wanita dalam komite audit dapat mempengaruhi hubungan antara corporate social responsibility terhadap pengendalian pajak. Nah, untuk yang terakhir dalam bab 1, yaitu ada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat bagi akademik, yaitu penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan di bidang akuntansi pajak terkait bagaimana corporate social responsibility dalam mempengaruhi pengendalian pajak. Penelitian ini juga meneliti peran komite audit yang memoderasi pengaruh corporate social responsibility terhadap pengendalian pajak melalui pendekatan teori agensi. Lalu manfaat bagi praktik, yaitu penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menyusun strategi perusahaan, dalam menyusun strategi penerapan corporate social responsibility dan pengaruh fungsi komite audit dalam pengelolaan tax planning perusahaan. Oke, selanjutnya memasuki pada bab 2, yaitu kajian pustaka yang pertama tentang teori agensi. Nah, teori agensi pertama kali diperkenalkan oleh Jason M. McLean W. pada tahun 1976. Nah, teori agensi ini menjelaskan hubungan antara pemilik, prinsipal, dan manajer. Teori agensi ini berasumsi bahwa manajer dan pemilik memiliki kepentingan masing-masing, sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan. Asimetri informasi dapat menimbulkan konflik di mana manajer memiliki informasi yang lebih daripada pemilik. Konflik dan perilaku oportunistik dapat dikurangi melalui mekanisme pengawasan seperti insentif.
pengungkapan pengungkapan informasi, informasi, dan dan keberadaan komite keberadaan audit. komite audit. Nah, dalam Nah, dalam bukunya, bukunya, Robbins and Robbins and Kotler Kotler tahun tahun 2020 2020 menyatakan menyatakan bahwa bahwa teori teori agensi agensi disorot disorot sebagai sebagai mekanisme mekanisme penting penting dalam dalam pengawasan pengawasan dan insentif untuk memastikan bahwa agen bertindak sejalan dengan kepentingan prinsipal. Penelitian yang dilakukan oleh Wang DKK mengungkapkan bahwa CSR memiliki pengaruh yang signifikan dalam menurunkan biaya pajak melalui peningkatan pengawasan eksternal dan kualitas pelaporan non-keuangan. Dalam konteks penelitian ini, komite audit menjadi salah satu bentuk pengawasan yang bertugas dalam memastikan pelaporan keuangan dilakukan secara akuntabel dan sesuai regulasi. Dalam Hasanah dan Wardatul Afiqah pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa komite audit yang independen dan kompeten dapat menekan praktik penerimaan pajak yang dilakukan oleh manajer sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham. Selanjutnya yaitu penerimaan pajak. Nah, penerimaan pajak adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pajak yang harus dibayar tanpa melanggar hukum secara langsung, namun dengan memanfaatkan celah dan kekosongan hukum dalam sistem perpajakan. Menurut OECD 2023 menyatakan bahwa pengendalian pajak seringkali menggunakan teknik perencanaan pajak yang agresif yang mungkin tidak sesuai dengan tujuan utama sistem perpajakan itu sendiri. Lalu selanjutnya ada Corporate Social Responsibility atau CSR. Menurut Elkington tahun 1997, tiga dimensi utama yang mencakup Corporate Social Responsibility yaitu Profit, People, and Planet. Corporate Social Responsibility dianggap sebagai cerminan perusahaan dalam pengelolaan operasional bisnisnya. Hal tersebut seharusnya selaras dengan kepatuhan dalam regulasi perpajakan. Selanjutnya ada ukuran anggota komite audit. Ukuran komite audit mengacu pada jumlah anggota yang terlibat dalam komite audit tersebut. Nah, semakin besar ukuran komite audit, maka semakin besar pula efektivitas pengawasan terhadap laporan keuangan. Nah, hal tersebut menjadi potensi efektivitas pengawasan terhadap laporan keuangan dan kepatuhan regulasi. Komite audit yang beranggotakan lebih dari 3 orang dianggap memiliki keragaman perspektif dan sumber daya yang lebih untuk mendekati penyimpangan termasuk praktik penerimaan pajak. Lalu, ukuran komite audit ini dapat memperkuat pengaruh corporate social responsibility terhadap kepatuhan pajak karena pengawasan yang lebih ketat dan beragam. Lalu yang selanjutnya yaitu ada anggota perempuan dalam komite audit. Arifin dan Nugroho pada tahun 2003 menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki anggota perempuan dalam komite audit cenderung memiliki tingkat penerimaan pajak yang lebih rendah karena perempuan lebih sensitif terhadap kepatuhan hukum dan reputasi perusahaan. Nah, keberadaan perempuan dalam dewan atau komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas pengawasan dan pelaporan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki anggota perempuan dalam komite audit cenderung memiliki tingkat penerimaan pajak yang lebih rendah. Dengan demikian, dalam kerangka teori agensi, CSR, ukuran komite audit, dan keberadaan anggota perempuan dalam komite audit merupakan faktor penting yang berkontribusi dalam menekan perilaku opportunistic management, khususnya dalam konteks penghindaran pajak. Yang selanjutnya, yaitu ada penelitian terdahulu peneliti. Yang pertama yaitu ada penelitian dilakukan oleh Anissa Wulandari dan Zainal Fanani yang diteliti pada tahun 2024
dengan penelitian yang berjudul Corporate Social Responsibility dan Tax Avoidance in Indonesia, Moderated Audit Komite Karakteristik. Selanjutnya, ada penelitian yang dilakukan oleh Ritonga pada tahun 2022 yang berjudul Pengaruh CSR dan Komite Audit terhadap Kualitas Audit dan Implikasinya terhadap Pengendalian Pajak. Yang selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Ridho Hamdani pada tahun 2023 yang berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Pengendalian Pajak dan Kepemilikan Institusional sebagai Moderasi. Yang selanjutnya yaitu ada penelitian dilakukan oleh Denny Saputra, Denny Citra Dewi, Ranti Hermayulita pada tahun 2022 yang berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengendalian Pajak. Dan juga ada penelitian-penelitian yang saya lampirkan sebagai acuan saya dalam melakukan penelitian skripsi ini. Nah, yang selanjutnya yaitu hipotesis. Secara normatif, corporate social responsibility dianggap sebagai komitmen perusahaan terhadap etika, hukum, dan kesejahteraan sosial. Namun dalam praktiknya, CSR juga dapat digunakan sebagai alat strategis untuk meningkatkan citra publik dan legitimasi perusahaan. Bahkan ketika di sisi lain perusahaan tetap melakukan tindakan oportunistik seperti pengendalian pajak. Hal ini sejalan dengan perspektif teori agensi yang menyatakan bahwa manajer atau agen dapat memanfaatkan CSR untuk menyembunyikan perilaku yang tidak sesuai dengan kepentingan oleh pemilik atau prinsipal. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Fanani pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pengindaran pajak menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR yang tinggi justru cenderung melakukan pengindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa CSR tidak selalu mencerminkan integritas perusahaan, melainkan bisa menjadi alat legitimasi untuk menyamarkan aktivitas yang bersifat agresif dan strategi pajaknya. Sehingga kita dapat menyimpulkan hipotesis pertama, yaitu corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap pengendalian pajak. Yang selanjutnya, ukuran komite audit merupakan salah satu indikator efektivitas pengawasan dalam tata kelola perusahaan. Komite audit yang lebih besar diyakini memiliki kapasitas yang lebih dan menjalankan fungsi pengawasan karena terdiri dari lebih banyak perspektif, kompetensi, dan pembagian kerja yang memungkinkan analisis yang lebih dalam terhadap praktik manajerial yang kompleks, termasuk pengendalian pajak. Lalu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Sofian Dani pada tahun 2021, komite audit dalam jumlah anggota yang memadai akan lebih efektif dalam mendekati dan mengoreksi penyimpangan dan pelaporan keuangan dan kepatuhan hukum. Lalu penelitian dilakukan oleh Ziliwo tahun 2021 juga menemukan bahwa ukuran komite audit yang lebih besar berkontribusi pada penguatan tata kelola dan pembatasan perilaku opportunistic management. Dengan demikian, meskipun CSR berpotensi digunakan sebagai alat legitimasi dalam pengendalian pajak, keberadaan komite audit yang besar dapat memperlemah pengaruh tersebut melalui pengawasan yang lebih kuat. Sehingga kita dapat menyimpulkan hipotesis kedua dalam penelitian ini, yaitu ukuran komite audit memperlemah hubungan antara corporate social responsibility terhadap pengendalian pajak. Yang selanjutnya, keberadaan perempuan dalam struktur tata kelola termasuk komite audit telah lama dikaitkan dengan peningkatan nilai kehati-hatian, kepatuhan terhadap aturan, dan pengambilan keputusan yang lebih etis. Dalam konteks teori agensi, keberagaman gender, terutama partisipasi perempuan dalam komite audit, dianggap sebagai bentuk mekanisme pengawasan tambahan yang dapat mengurangi asimetri informasi dan perilaku opportunistic management. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Widuri pada tahun 2021 dan Arifin dan Nugroho 2023 menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam komite audit ini berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
dan kepatuhan hukum perusahaan. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa perusahaan memiliki komite audit dengan keterwakilan gender cenderung memiliki tingkat pengindaran pajak yang lebih rendah. Dengan demikian, prinsipal perempuan dalam komite audit dalam memperkuat aktivitas pengawasan, sehingga CSR tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menyamarkan tindakan pengendalian pajak lagi. Sehingga kita dapat menyimpulkan hipotesis 2B, yaitu anggota wanita dalam komite audit memperlemah hubungan antara corporate social responsibility terhadap pengendalian pajak. Nah, berikut yaitu kerangka teoritis mengenai penelitian saya, di mana corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap pengendalian pajak. Lalu, bagaimana ukuran komite audit memperlemah hubungan corporate social responsibility terhadap pengendalian pajak. Yang selanjutnya yaitu bagaimana anggota wanita dalam memperlemah hubungan antara corporate social responsibility terhadap pengendalian pajak. Yang selanjutnya, pada bab 3 yaitu ada jenis penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang menekan pada penggunaan objektif terhadap fenomena sosial melalui analitik data numerik dan statistik. Nah, penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menguji hipotesis, mengukur hubungan antara variabel, serta menghasilkan kesimpulan yang dapat digenerasikan. Selanjutnya, populasi dan sampel yang saya gunakan dalam penelitian ini. Nah, dalam penelitian ini, saya menggunakan laporan perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2021 sampai 2024. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria sampelnya adalah yang pertama, perusahaan keuangan yang terdaftar secara konsisten di BEI selama periode 2021 sampai 2024. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan secara lengkap dan dalam periode tersebut. Perusahaan yang memiliki strategi data lengkap terkait pengambilan CSR, struktur komite audit, dan informasi perpajakan. Yang selanjutnya yaitu sumber dan jenis data yang digunakan peneliti dalam meneliti skripsi ini, yaitu data yang digunakan dalam peneliti ini adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan tahunan atau annual report, laporan keberlanjutan, sustainability report, dan laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan resmi di Bursa Efek Indonesia dan situs resmi masing-masing perusahaan. Selanjutnya, yaitu metode pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara penelusuran data sekunder, yaitu dilakukan dengan kepustakaan manual. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan seluruh data sekunder dan seluruh data informasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah penelitian. Yang selanjutnya, variabel dan indikator. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pendanaan pajak atau tax avoidance. Tax avoidance ini atau pendanaan pajak diukur dengan menggunakan rasio effective tax rate atau ETR dengan rumus ETR sama dengan beban pajak dibagi laba sebelum pajak. Nilai ETR yang lebih rendah menunjukkan tingkat pengendaraan pajak yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu variabel independen. Variabel independen yang pertama yaitu ada corporate social responsibility. Corporate social responsibility diukur menggunakan indeks mengungkapkan berdasarkan indikator global reporting initiative atau GRI standards dengan menghitung jumlah item CSR yang diungkapkan perusahaan dibandingkan dengan total item yang disyaratkan. Yang selanjutnya yaitu variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu ada ukuran komite audit. Diukur berdasarkan jumlah anggota dalam komite audit perusahaan. Yang kedua yaitu anggota perempuan dalam komite audit. Diukur dengan variabel dan satu jika terdapat anggota perempuan dalam komite audit dan 0 jika tidak ada. Yang selanjutnya yaitu teknis analisis data. Analisis data yang dilakukan dengan bantuan perangkat statistik seperti SPSS atau Stata dengan tahap berikut ini. Yang pertama yaitu statistik deskriptif, yaitu untuk menggambarkan karakteristik dan
karakteristik data di setiap variabel penelitiannya. Lalu yang kedua yaitu uji asumsi klasik, yaitu ada uji normalitas, multikolinialitas, heterogenesitas, dan autokorelasi. Yang selanjutnya yaitu regresi linear berganda untuk menguji pengaruh langsung CSR terhadap tax avoidance atau pengendalian pajak. Yang selanjutnya yaitu moderated regression analysis atau MRA, yaitu untuk menguji apakah ukuran komite audit dan keberadaan perempuan dalam komite audit memperkuat dan atau memperlemah hubungan antara corporate social responsibility dan pengendalian pajak dengan rumus yang ada pada slide. Nah, untuk bab 4 yaitu peneliti akan mempresentasikan gambaran saja karena penelitian belum dilakukan oleh peneliti. Nah, yang pertama, peneliti akan melakukan purposive sampling. Nah, itu yang pertama, peneliti itu yang pertama, peneliti menggunakan beberapa kategori. Nah, yang pertama yaitu BI perusahaan keuangan yang menutup CSR menurut GRI. Yang kedua yaitu perusahaan yang tidak memiliki data komite audit. Yang ketiga yaitu perusahaan yang menderita kerugian dan memiliki nilai ETR di luar kisaran 0 sampai 1. Selanjutnya, itu peneliti akan melakukan pengukuran variabel. Yang pertama yaitu ada penerimaan pajak yang dihitung dengan menggunakan ETR. Yang kedua yaitu corporate social responsibility, yaitu diukur dengan pengungkapan Global Reporting Initiative atau GRI. Terus yang ketiga yaitu ada ukuran komite audit yang dihitung lalu jumlah komite audit yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu anggota perempuan dalam komite audit atau APKA. Yang dihitung nilai 1 jika ada perempuan dalam komite audit dan 0 jika perusahaan tidak memiliki komite audit perempuan. Lalu ada ukuran perusahaan, yaitu logaritma alami dari total aset, yaitu panjangnya adalah bab bersih total aset, dan leverage, yaitu total hutang. Dan selanjutnya, peneliti akan melakukan klasifikasi kategori moderasi, di mana untuk menentukan signifikan independen dan tidak signifikan independen. Yang pertama yaitu ada moderator prediktor, ada homologizer moderator, ada moderator kuasi, dan moderator murni. Nah, lalu yang selanjutnya, berikut adalah rumus-rumus yang digunakan peneliti untuk menghitung bagaimana variabel penelitian saling mempengaruhi. Lalu selanjutnya yaitu tabel analisis deskriptif. Yang berdasarkan penelitian yang digunakan, maka nantinya akan memperoleh analisis deskriptif seperti berikut. Lalu yang selanjutnya yaitu ada tes selanjutnya yaitu ada tabel uji hipotesis sesuai dengan rumus yang telah peneliti jelaskan tadi tentang uji hipotesis. Nah, akan dimasukkan ke dalam model 1, 2, 3, 4, 5. Lalu yang selanjutnya itu ada kesimpulan di mana penulis akan menyimpulkan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Penulis juga akan mengungkapkan bagaimana variabel CSR akan berpengaruh positif atau negatif terhadap pengendalian pajak dengan moderasi ukuran komite audit dan anggota perempuan dalam komite audit yang akan memperlemah atau memperkuat hubungan antara CSR dengan. Baik, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.